Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Ya, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita melihat pertarungan antara Dhritarashtra melawan seorang muridnya sendiri, sekarang scene berpindah ke pertarungan Raja Surga dari Barat. Di sana dia sedang melawan seorang jenderal dari roh jahat yang mempunyai julukan Bintang Bumi, yang sedang mengeluarkan sebuah jurus yang sangat aneh sambil mengatakan bahwa apakah cuma ini kekuatan dari Raja Surga Barat. Dulu aku cuma pembantu biasa di dapur istana. Aku dihukum hanya karena mencuri sebuah buah persik keabadian. Bagi diriku yang dulu 4 dewa surgawi adalah posisi suci yang tak bisa dicapai sembarang orang. Namun sekarang satu-satunya keinginanku adalah merasakan dagingmu yang mempunyai gelar Raja Surga dari Barat, ujarnya sambil menyerang Raja Surga dari Barat. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh lawannya, Raja Surga dari Barat mengatakan bahwa walaupun musuhnya telah menjadi roh jahat, namun pembantu tetaplah seorang pembantu. Dia pun melancarkan serangannya. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Raja Surga dari Barat, lawannya pun kembali mengeluarkan jurus anehnya sambil berkata, "Kalau begitu kita uji teorimu tersebut." Lalu dia pun menyemburkan sesuatu dari dalam mulutnya yang menyerang Raja Surga dari Barat. Melihat itu, Raja Surga dari Barat tidak mau tinggal diam. Dia pun memukul seluruh gendang-gendangnya yang menyebabkan pantulan-pantulan sonik yang berhasil menangkis serangan dari lawannya. Namun saat dia fokus kepada serangan lawannya, dia tidak sadar lawannya telah menghilang dari hadapannya dan ternyata lawannya tersebut telah berada di belakangnya. Dia mengatakan bahwa Raja Surga ternyata sangat ceroboh. Kini jurus andalannya tersebut akan mengambil nyawa Raja Surga dari Barat. Namun belum sempat lawannya tersebut melancarkan serangan yang mengenai Raja Surga dari Barat, ternyata si kakek gendang telah memperhitungkannya. Dia pun kembali menabuh gendangnya yang menyebabkan sebuah cahaya yang menyerang lawannya, sehingga membuat lawannya tersebut tidak bisa bergerak sedikit pun. Setelah itu, Raja Surga dari Barat mengatakan bahwa apakah kau kira Raja Surga itu gelar yang bisa kau hina begitu saja? Seorang pembantu dari dapur istana berani melawanku seorang Raja Surga. Kau benar-benar tidak tahu di mana tempatmu. Saat mendengar suara menggelegar dari gendangnya tersebut, hal itu pun membuat lawannya terpental dari sana dan menghantam tanah. Setelah melihat lawannya sedang tidak berdaya lagi, Raja Surga dari Barat kembali melancarkan serangannya dan menghantam wajahnya tersebut yang menyebabkannya hancur seketika. Namun ada hal yang tidak terduga terlihat. Ternyata lawannya tersebut dapat membuat tubuhnya menjadi lunak seperti air, yang membuat Raja Surga dari Barat terlihat terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Tidak mau membuang kesempatan, lawannya pun melakukan serangan balik kepada Raja Surga dari Barat, sambil mengatakan bahwa kekuatan yang besar pun tidak akan bisa menghancurkan air yang mengalir, dan badannya tersebut terbuat dari angin yang artinya lebih sulit dihadapi daripada air. Dan dia sebagai seorang pembantu kecil di dapur istana telah dihukum karena mencuri makanan. Maka hari ini dia akhirnya bisa menyantap makanan yang lebih besar. Seketika itu pun tubuhnya berubah menjadi sebuah mulut yang sangat besar dan melahap tangan Raja Surga dari Barat. Setelahnya scene kembali berpindah ke pertarungan Dewa Mata Tiga. Di sana diperlihatkan saat ini Dewa Mata Tiga sedang menghindari serangan dari seorang roh jahat. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Dewa Mata Tiga langsung melancarkan serangan balik. Namun serangan itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh lawannya dengan hanya menggunakan satu tangannya saja.
dan berhasil melesarkan satu pukulan telak tepat di perut Dewa Mata Tiga yang membuatnya terpental beberapa meter dari sana. Namun ternyata Dewa Mata Tiga tidak mau kalah begitu saja. Saat dia terlempar dari sana, dia dengan cepat melemparkan tombaknya kepada lawannya dan berhasil menembus tubuh dari lawannya tersebut yang membuatnya mundur beberapa langkah. Mendapati dirinya yang berhasil diserang balik oleh Dewa Mata Tiga, lawannya tersebut berkata, "Dewa Mata Tiga, ternyata kau telah menjadi semakin kuat. Dulu Istana Surga memiliki 12 jenderal dewa dan 11 dari itu telah gugur dalam medan pertempuran. Satu-satunya yang selamat dan spesial adalah kau. Kita mungkin sama-sama memiliki gelar jenderal dewa, tapi kau selalu berada di tingkat yang berbeda daripada yang lainnya." Namun keadaan sekarang telah berbeda, teriaknya sambil mencabut tombak Dewa Mata Tiga yang tertancap pada dirinya. Setelah itu, lawannya tersebut kembali menyalurkan tenaga dalamnya dan berkata bahwa dia telah menjadi sekuat Dewa Mata Tiga dan bahkan lebih kuat lagi setelah dia kembali dari neraka. Satu-satu dari ambisinya adalah mengalahkan Dewa Mata Tiga dan menjadi satu-satunya jenderal terkuat di Istana Surga. Mendengar apa yang dikatakan oleh lawannya, tiba-tiba Dewa Mata Tiga teringat akan perangnya beberapa ratus tahun lalu. Saat itu terlihat suasana yang sangat buruk karena dia mendapatkan temannya yang juga seorang jenderal surga sekarang sedang dalam keadaan terluka. Terjadilah percakapan antara keduanya. Temannya tersebut mengatakan bahwa dia berencana untuk membuktikan kemampuannya kepada Disitian. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Kini dia telah kalah dan sedang dalam keadaan terluka parah. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat tidak berguna karena dia telah membiarkan semua pasukannya ikut musnah. Mendengar itu, Dewa Mata Tiga menjawab, "Yuanzong, kau jangan menyalahkan dirimu sendiri karena di dalam pertempuran memang ada saatnya kita menang dan ada saatnya kita kalah." Namun apa yang dikatakan oleh Dewa Mata Tiga tersebut segera disangkal oleh temannya itu. Dia mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk kau karena kau tidak pernah kalah sekalipun di dalam pertempuran. Kita telah bertempur bersama selama bertahun-tahun dan setiap kali kau memimpin pasukan, aku selalu iri kepadamu yang membuatku ingin bertempur segigih dirimu. Namun pada akhirnya ternyata aku tidak mampu melampauimu dan beginilah keadaanku sekarang. Aku sungguh bodoh sekali. Walaupun kita sama-sama memiliki gelar jenderal Dewa Surga, namun aku hanya bisa menyaksikan kehebatanmu. Kenapa ada jarak yang begitu besar di antara kita? Aku masih tidak puas dengan keadaanku saat ini. Namun sayang sekali saat ini aku tidak bisa melakukan apapun. Ini sepertinya adalah napas terakhirku karena kini pandanganku mulai terlihat kabur. Saat-saat Yuanzong hampir menghembuskan napas terakhirnya, dia melihat api yang membara yang berkata kepadanya, "Walau kau akan tewas dengan penyesalan, itu mungkin telah melepaskanmu dari rasa letihmu. Namun apakah kau tidak menginginkan hal lain? Dan apakah hatimu tidaklah menginginkan kejayaan serta mengejar tujuanmu yang tak pernah bisa kau capai sebelumnya?" Setelah itu, kini suasana kembali ke pertarungan Dewa Mata Tiga dan Yuanzong yang merupakan rekannya sesama jenderal Dewa Surga ketika dia masih hidup. Saat ini diperlihatkan Yuanzong sedang bersiap-siap untuk memukul Dewa Mata Tiga sambil berteriak bahwa melampaui Dewa Mata Tiga adalah salah satu alasannya menjadi bintang tercemar dan bergabung dalam sekuat roh jahat. Dulu Dewa Mata Tiga selalu melindunginya, namun hari ini dia akan membuktikan kekuatannya yang sebenarnya. Mendapatkan serangan yang begitu hebat, Dewa Mata Tiga pun menjawab, "Sungguh sayang sekali karena keyakinan temannya tersebut benar-benar terlalu naif." Dan dia pun langsung meninju lawannya tersebut, tetapi lawannya tidak mau kalah dengan memeluk Dewa Mata Tiga dan mendorongnya jatuh ke tanah serta menghantamnya dengan pukulan yang bertubi-tubi.
Setelah puas meninju Dewa Mata Tiga yang terbaring di tanah, lalu dia mengangkatnya dan kembali melancarkan tinju supernya sehingga membuat Dewa Mata Tiga terpental dan menabrak sebuah bangunan serta menghancurkannya. Hahaha, kini aku telah terlahir kembali dalam api hitam sebagai arwah jahat. Aku buang semua demi tubuh yang tak terkalahkan ini, ujar Yuanzong. Mendengar itu, Dewa Mata Tiga terlihat kembali bangkit saat kita bertempur bersama di medan pertempuran. Aku yakin itu adalah masa kejayaan. Aku tidak pernah menduganya bahwa kau akan menganggap semua itu sebagai suatu hal yang memalukan. Kalau kau ingin melampauiku, aku tidak peduli. Aku hanya ingin melindungi saudara seperjuanganku yang dulu, dan itu bukan kau saat ini. Yuanzong, aku sangat prihatin dengan dirimu. Pada saat peperangan itu, kalian tewas satu demi satu, dan setiap seorang tewas, aku akan lebih menghargai yang masih dalam keadaan selamat. Waktu itu aku ingin sekali melindungimu, namun sayangnya aku gagal dan kau pun tewas. Dan sekarang melihat kau akan tewas lagi, itu sungguh membuatku sangat sedih. Mendengar itu, Yuanzong pun berteriak, kata-katamu tak berarti apapun bagiku. Mata Tiga, kau bisa berduka dengan para saudaramu itu di neraka. Mendengar itu, Yuanzong pun berteriak, kata-katamu tak berarti apa-apa bagiku. Mata Tiga, kau bisa berduka dengan para saudaramu itu di neraka, teriaknya sambil melancarkan sebuah pukulan. Dewa Mata Tiga pun merespon pukulan itu dengan segera menyiapkan jurusnya, dan adu jotos pun kembali terjadi. Sebagai sahabat terbaikmu, aku akan membantumu untuk satu hal terakhir, dan itu adalah memusnahkanmu, teriak Dewa Mata Tiga. Sambil memukulkan tombaknya, dan sebuah ledakan hebat terlihat yang membuat arena pertarungan tersebut terlihat sangat ngeri. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar channel Mimin ini dapat berkembang. Oke, bye-bye.